Bukan tempe mendoan, tapi rasanya sama-sama enak. Ini khas Malang ya guys, namanya tempe menjes atau tempe gembus. Di daerah kalian ada nggak nih tempe kayak gini? Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini aku mau iris-iris pakai professional knife set dari Ideal Life yang IL163. Diirisnya tipis-tipis kayak gini ya guys. Nah, hasilnya banyak banget. Lanjut kita haluskan 3 siung bawang putih. Setelah halus kita sisihkan dulu. Kemudian dalam mangkok tambahkan 10 sendok makan tepung terigu dan 5 sendok makan tepung beras. Nah, bawangnya tadi kita taruh di situ. Kemudian tambahkan desaku bumbu marinasi 1 bungkus ya. Tambahkan juga daun bawang. Nah, ini tinggal ditambahkan air dan diaduk-aduk sampai tingkat keencerannya tuh seperti ini. Nah, ini aku tambahkan lagi bumbu marinasi karena masih kurang. Tambahkan sedikit garam dan juga penyedap. Nah, ini diaduk rata kayak gini, tinggal dimasukkan tempe menjesnya tadi. Sekarang kita akan masak. Aku memakai kompor induksi dari Ideal Life dan granit cookware set IL22A dari Ideal Life juga. Tambahkan secukupnya minyak. Kalau udah panas, tinggal kita masukkan tempe menjesnya tadi seperti ini. Nah, ini muatnya hanya 2 karena aku irisnya itu besar-besar gitu guys. Kalau udah matang langsung diangkat dan tiriskan. Nah, tempe menjes itu paling enak disajikan dengan cabai rawit kayak gini atau sambal kecap ya guys. Ini beneran enak banget, apalagi dimakannya itu pas anget-anget gitu. Kalau di tempat kalian tempe seperti ini namanya apa guys? Kalian wajib banget sih coba tempe ini kalau kalian mampir ke Malang. Dijamin makan sekali bakalan ketagihan. Pertama-tama siapkan wadah yang cukup besar, lalu masukkan 600 gram margarin. Saya menggunakan merek Royal Palmia. Lalu tambahkan 100 gram butter, saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 145 gram gula halus. Gula halusnya wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal atau bergerindil. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata. Ini di mixer beberapa detik saja cukup sampai tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur lalu rapikan sebentar supaya seluruh adonan bisa tercampur dengan baik. Selanjutnya masukkan 6 kuning telur. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Di mixer beberapa detik saja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Setelah tercampur, masukkan 100 gram keju cheddar parut. Saya menggunakan merek Procis. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Setelah tercampur, lalu rapikan sebentar. Selanjutnya, masukkan 80 gram susu bubuk Denkau, 140 gram tepung maizena. Lanjut kita aduk-aduk menggunakan sendok atau spatula. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Karena adonannya ini cukup berat, pastikan mengaduk menggunakan sendok yang kokoh atau spatula yang kokoh. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah kadar airnya hanya sedikit, berbeda dengan tepung terigu segitiga biru ataupun yang lainnya ya teman-teman. Setelah seluruh tepung terigu masuk, ini adonannya sudah tercampur dengan baik atau kalis. Selanjutnya ambil sedikit adonan atau sekitar 1/4 bagian. Untuk sisa adonan saya pindahkan ke wadah yang lebih kecil, lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Ini wajib kita tutup supaya adonannya ini tidak kena suhu ruang, karena kalau adonannya kena suhu ruang, adonannya akan kering dan susah dibentuk ya teman-teman. Selanjutnya, supaya ukurannya sama, di sini adonannya saya takar menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau 1 sendok teh. Dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 7 gram. Ambil 1 adonan kemudian bulatkan. Kita bulatkan sampai mulus dan halus. Lalu taruh di atas loyang. Nah, untuk loyangnya tidak perlu diolesin apapun ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk atau dibulatkan.
Setelah seluruh adonan selesai dibentuk atau dibulatkan seperti ini, lalu adonan ini siap kita panggang. Dan sebelumnya oven tangkringnya ini sudah saya panasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling atas dan di rak paling bawah. Lalu panggang sekitar 40 menit. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang, yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil, dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah saya panasi di suhu 140 derajat Celcius, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 45 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 20 menit yang di oven tangkring, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Lanjut dipanggang sekitar 20 menit lagi sampai benar-benar matang. Setelah sekitar 40 menit dipanggang, ini kuenya sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya masukkan sisa adonan. Nah, untuk yang di oven listrik sudah 45 menit, ini juga sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Nah, ini hasil kue dari oven tangkring, matangnya merata, dan dari oven listrik juga sama. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram gula halus. Lalu gula halusnya kita ayak karena gula halus sering bergerindil atau menggumpal. Setelah itu tambahkan 1 saset susu bubuk denkau setara dengan 26 gram. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Saat kuenya masih dalam keadaan hangat, langsung masukkan ke dalam bahan baluran. Nah, untuk kuenya ini saya baluri sampai 2 kali ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue selesai dibaluri. Setelah tahap pertama selesai dibaluri, baluri lagi untuk tahap yang kedua. Tujuan kue dibaluri sampai 2 kali supaya gula halusnya menempel dengan baik. Tapi pastikan saat membaluri kuenya masih dalam keadaan hangat ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia kue putri salju 1 kilo tepungnya sudah jadi. Supaya kuenya tidak melebar saat dipanggang, kalau adonannya diuleni menggunakan tangan, cukup diuleni sebentar saja, jangan terlalu lama, karena suhu tubuh atau tangan kita hangat, margarin atau butternya bisa meleleh. Kalau margarin butternya meleleh saat dipanggang akan melebar, dan nanti hasil kuenya bisa keras ya teman-teman. Selanjutnya susun atau masukkan kue ke dalam toples atau wadah tertutup. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue selesai dimasukkan ke dalam toples. Satu resep ini menghasilkan 5 toples kemasan 500 gram ya teman-teman. Kue kering putri salju ini bahan-bahannya ekonomis, buatnya sangat mudah tanpa dicetak, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, teksturnya ini renyah, ngeprul, lumer di mulut, gurih, manisnya pas, kejunya berasa, susunya juga berasa. Ini enak banget, recommended banget, dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Memagangnya udah aku tulis lengkap di video ataupun di caption. Nah, mulai dari sekarang kalian bisa enak banget dan bisa habis sebelum lebaran. Pertama, kita lelehkan di sisi garam dan juga minyak. Untuk takarannya udah aku tulis ya. Kalau udah leleh semuanya, lanjut kita diamkan sampai benar-benar dingin. Kemudian dalam wadah masukkan 2 butir telur ukuran besar.
Lalu tambahkan 200 gram gula halus sambil diayak biar gak ada yang bergerindil. Kemudian kita aduk aja sampai gulanya larut. Kalau udah, masukkan lelehan coklat sambil diaduk supaya tercampur merata. Nah kalau udah, kita masukkan terigu dan juga coklat bubuk sambil diayak juga. Lanjut, kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita pindahkan adonan ini ke dalam plastik segitiga biar lebih mudah. Serius, ini tuh bener-bener gampang banget dan ini tuh dijamin deh anti gagal. Oke, lanjut, siapkan loyang dan juga cup kecil seperti ini. Dan jangan lupa ya, untuk ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk suhu, apinya, dan juga lama memangangnya udah aku tulis lengkap di video ataupun di caption. Nah, mulai dari sekarang kalian bisa nyicil-nyicil dulu bikin kue keringnya, bisa setengah kilo dulu, 1 kilo. Tahu-tahu nanti lebaran udah full isian toplesnya. Nah, ini dia guys hasilnya. Teksturnya tuh renyah, kering, tapi dalamnya tuh masih ada sedikit moistnya. Oke, sekian dulu dan bye-bye, thank you. Tambahin sama satu bahan ini, peyek kacang kalian dijamin renyah dan auto cuan buat dijual. Langsung aja kita bikin. Ini bawang putih, kemiri, kencur, ketumbar bubuk, lada bubuk sedikit, pakai kaldu ayam sedikit dan juga garam. Terus tambahin telur dan air untuk ngeblender ya. Jadi ini dihalusin sampai benar-benar halus kalau aku. Terus kita pindahin ke wadah, terus kita masukin tepung-tepungannya, tepung beras, dan ini dia kuncinya pakai tepung ketan dan juga tepung maizena. Udah pakai kombinasi 3 tepung ini dijamin peyek kalian anti gagal. Terus tambahin air, di total air 300 ml ya sama yang tadi buat ngeblender bumbu. Kalau sudah kayak gini kita tambahin dengan daun jeruk dan juga ini aku tambahin kacang tanah yang udah dibelah jadi 2. Kalau teman-teman mau ganti pakai yang lain juga bisa. Lanjut kita goreng di minyak yang banyak, apinya kecil aja dan digoreng ya seperti selayaknya menggoreng peyek pada umumnya aja seperti ini. Nah ini kita goreng, memang butuh kesabaran ini karena apinya nggak terlalu besar kan. Karena peyek nanti cepet gosong kalau terlalu gede apinya. Nah ini kita tinggal aduk-aduk aja sampai dia matang. Nah ini udah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Ini enak banget dan juga cantik banget warnanya. Hasilnya juga tipis dan renyah, nggak keras sama sekali. Bulan Ramadan open order jualan ini bakalan auto cuan karena ini enak dan juga anti gagal. Susu cair, gula pasir, telur 1 butir, ragi instan, kita kocok dulu. Kemudian kita masukin terigu, kita aduk. Setelah menggumpal kita masukin garam, margarin, dan kita ulenin. Setelah diulenin sampai kalis, kita bulatin dulu, kita diamin dulu nih biar tambah lemes. Nah setelah 10 menit kita potong-potong menjadi ukuran sekitar 30 gram ya. Setiap potongan kita buletin. Setelah dibulat-bulatin kita diamin lagi. Margarin kita lelehkan dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang bombay. Masukin sosis yang udah dipotong-potong, saus tomat, saus sambal, kasih air sedikit. Kemudian kita masukin kaldu jamur, lada bubuk, gula pasir, garam, dan oregano. Kita masak sampai set ya. Udah mengental ya, kita matikan dan kita angkat. Jadi kita ambil, langsung kita taruh di sini. Kita kasih terigu dulu dikit. Kemudian kita tipisin ya. Caranya pakai botol ini. Tipis, tapi pinggirannya tetap tebal ya. Kemudian kita kasih isian. Ini isian pizza nih. Terakhir kita kasih keju. Kita bakar dengan api kecil dan kita tutup. Wow, sudah matang ini. Udah harum banget ya. Jadi pizza mini yang cuma pakai teflon. Ini cuma permainan tepung guys, bikin pisang bolen tanpa adonan pastry. Hasilnya bisa dibandingin deh sama toko sebelah. Cara buat adonannya, campur tepung terigu dengan gula halus, susu bubuk, garam, vanili bubuk, ragi instan, aduk rata pakai tangan. Lanjut masukin margarin. Kuel-kuel adonan sampai menjadi butiran halus. Tambahin 2 kuning telur, aduk-aduk lagi. Terakhir kasih air es, ulenin hingga menggumpal aja. Istirahatin adonan, bungkus dengan plastik. Setelah adonan rileks, potong-potong seberat 40 gram. Pipihin adonan, istirahatin lagi, tutup dengan plastik, simpan dalam kulkas. Gunain pisang raja yang udah matang banget, goreng sampai kecoklatan. Rolling adonan memanjang, lalu gulung. Kemudian rolling lagi, dan gulung lagi. Istirahatin adonan sejenak, tutup dengan plastik. Potong pisang menjadi 4 bagian, ambil adonan, rolling memanjang sedikit melebar. Taruh pisang di tengahnya, kasih selai coklat. Lalu tutup lipat bagian atas dan bawah, kemudian rapatkan bagian sisi kanan dan kirinya, tipiskan sisi atas dan bawahnya, lalu lipat setengah bagian.
Masukin ke dalam loyang brownies. Ingat posisi bolen bagian yang rapi di atas ya. Oven dengan api atas dan bawah dengan suhu 200 derajat Celcius selama 30 menit. Di sini aku menggunakan electric oven Idealife TL335. Ini kebanggaan Bang Sobat. Setelah 30 menit, angkat. Setelah dingin, olesin dengan kuning telur omega. Kasih sedikit taburan parutan keju dan mesis. Oven kembali selama 5 menit, gunakan api atas saja. Pisang bulen tanpa adonan pastry udah jadi. Cantik banget kan ya? Bisa diaduk nih, tapi jangan sama ayam jago ya. Kue lebaran bola keju, ini enak banget. Haluskan margarin, kemudian tambahkan gula halus. Tambahkan juga tepung terigu. Kemudian ini semua diaduk rata sampai bisa diuleni. Nah, biar lebih gampang aku pakai tangan ya. Biar kuenya sama besar, aku gunakan sendok ukur kayak gini. Lalu ini tinggal dibulatkan saja. Kalau udah, masukkan ke dalam putih telur, lalu masukkan dalam parutan keju. Nah, ini ditaburi lalu dibulatkan lagi. Kalau udah rapi, tinggal disusun aja di atas loyang kayak gini. Nah, kalau udah semua, lubangi tengah kue. Tambahkan juga selai keju. Kalau udah semua, nih tinggal di oven aja dengan suhu 150 derajat selama 25 menit. Nah, kalau udah matang kayak gini hasilnya, cantik dan super ngeju. Selamat mencoba ya. Menjelang hari puasa aku bagikan resep sosis ya. Ini tapi bukan sembarang sosis, tapi ini adalah resep sosis Solo. Langsung aja, jangan lupa salam ubluk-ubluk akhir. Pertama-tama ini kita rebus air ya. Setelah itu kita masukkan ayam. Ini aku menggunakan 250 gram ayam ya. Kita godok sampai matang. Setelah itu siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, gula merica, dan juga jahe guys. Setelah itu kita haluskan seperti ini. Terus ayam yang tadi kita siblek-siblek menggunakan garpu seperti ini guys ya. Terus ini kita nyalakan kompor, masukkan sedikit minyak. Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi guys ya. Seperti ini kita tumis ya. Kalau sudah matang kita tambahkan sedikit air kaldu agar tidak gosong. Masukkan serai dan juga 2 lembar daun jeruk Venezuela ya. Ini kita masak sampai kering seperti ini. Tambahkan sedikit santan ya. Ini aku menggunakan santan instan, aku campur dengan sedikit air. Masukkan ayam tadi guys ya. Airnya jangan terlalu banyak-banyak agar cepat matang ya. Terus tambahkan jamur tul-tule agar wangi sampai ke rumah tetangga guys ya. Kita masak sampai kering seperti ini. Lanjut kita bikin kulit guys ya. Masukkan 1 butir telur. Tambahkan 200 gram tepung terigu protein rendah segitiga biru. Masukkan sedikit garam. Terus kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu air 350 ml guys ya. Kalau misalkan terlalu kental bisa sampean tambahin sendiri airnya guys ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam teflon dengan api kecil seperti ini guys ya. Kita cetak sampai semua adonannya habis guys ya. Seperti ini modelnya guys ya. Kalau sudah, langsung aja kita siapkan ini telenan ya guys ya. Seperti ini kita masukkan 1 sendok makan tadi itu ayamnya, lalu kita tutup seperti ini, kita bedong agar tidak masuk angin dan tidak kedinginan guys. Siapkan telur ya, kita kopiok, kita upluk-upluk harus seperti ini. Langsung kita masukkan sosis solonya ini tadi guys ya. Kita balur-balurkan, langsung siap digoreng dengan api kecil aja, jangan api besar guys ya, nanti kebakaran ya. Seperti ini ya. Setelah dimasukkan seperti ini, kita balik-balik agar endul guys ya. Matang seperti ini guys ya, siap disajikan dan rasanya sangat endul sekali. Pertama-tama ini langsung aku cobakan kepada Ratu Kendedes ya, ratu dari segala ratu guys yo. Jari Ratu Kendedes ini rasanya endul, empuk dan nikmat maknyos. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mencoba di rumah resep sosis Soloku untuk di bulan Ramadan.